Hello Inpada Lovers, kembali lagi dengan saya dan rekan saya Indra Putra. Saya Dimas Nugraha. Dan di sini kita nggak ngadain podcast seperti video-video sebelumnya ya. Iya. Nah di sini kita bakal rekomendasiin film dan series untuk menemani kegabutan kalian di rumah, apalagi di masa pandemi betul COVID-19. sekali. Nah iya, corona nggak jelas ini ya. Jadi mungkin hiburan gratis, murah meriah yang ada di Betul, rumah, betul. yaitu yang Anda bisa lakukan menonton movie or series. Yes. Series juga bisa kan? Bisa sih di HP, bisa di Netflix. Itu bedanya apa tuh series sama movie? Setahu saya kalau movie itu menceritakan satu tema doang. Biasanya sekali tayang. Sekali tayang ya. Walaupun ada lanjutannya itu bukan paling disebutnya sequel sih. Yes. Nah untuk saya sendiri itu bisa menyajikan beberapa tema atau peristiwa yang berturut-turut, biasanya pada episode atau season seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya di istilahnya di Indonesia itu kayak sinetron. Betul sekali. Sinetron Indosiar atau apa yang nggak tahu, mungkin yang lebih tahu setelah nonton di rumah. Aduh. Langsung saja. Di sini saya akan merekomendasikan film romantis. Yang pertama ada Me Before You yang rilis tahun 2016. Nah, di sini menceritakan gadis berusia 26 tahun yang baru saja dipecat dari kafenya. Nah, di suatu hari nih dia ditawari kerja oleh seseorang setelah untuk dipecat dari kafenya itu untuk mengurusi orang kaya namun difabel. Ya pokoknya orang cacat lah. Kayak itu pembantu rumahan bukan sih? Yes, ditawari jadi pembantu lah ya istilahnya, kasar. Turun kasta nggak sih kayak gitu? Iya. Kalau pembantu dari miliarder sih nggak apa-apa sih. Oh iya, yang majikannya Kaya raya. Iya betul. Pokoknya mereka berdua ngalamin struggle banget di awal dan pada akhirnya kalian tonton sendiri. Struggle-nya itu sama siapa? Sama si difabelnya. Bukan sama majikannya gitu. Ya itu difabelnya majikannya. Oh, majikannya difabel. Cowok atau cewek itu? Cowok. Cowok. Pembantunya cewek. Pembantunya cewek. Nah, si endingnya lihat jadi lihat ya. Lihat sendiri dong. Ya, aku juga tahu itu pasti. Itu mah kayak sinetron Indonesia. Beda jauh kan, misalnya kita nemu orang cewek gitu ya, yang gelandangan atau apa sama kita angkut, terus yang angkutnya itu suka sama dia, gimana coba kan? Biasa seperti itu kan? Ya enggak dong, beda lagi. Yang direkomendasiin gue ini keren-keren filmnya. Iya, bagus lah. Ya rating dari saya sih, misalnya rating dari movie yang kamu rekomendasikan ada 1 sampai 10 kamu berapa? Dari gue sih 7 kali ya. 7. Untuk pertama 7 dulu nih film-filmnya. Yang kedua ada The Fault in Our Stars yang rilis tahun 2014. Nah, di sini menceritakan tentang seorang wanita bernama Hazel Grace yang diperankan Shailene Woodley yang mengidap penyakit kanker sehingga membuat pernapasannya terganggu. Oke. Nah, di suatu hari dia disuruh nih sama orang tuanya ke support group gitu. Support group. Kayak tentang apa sih, curhat gitu, muter tuh. Bukan muter tuh. WhatsApp keluarga kan? Bukan dong. Yang isinya hooks. Bukan. Jadi dia ikut perkumpulan penyakit gitu. Perkumpulan orang-orang yang mengidap penyakit untuk curhat-curhat gitu. Nah, akhirnya di situ dia bertemu dengan seorang pria bernama Agustus. Namanya Agustus, bukan bulan kan? Iya, bukan namanya Agustus. Pokoknya ini favorit banget sih filmnya itu. Ratingnya nih? Oh jelas 9. 1 sampai 10 Anda pilih 9. Nah, soalnya bikin gue nangis sih di ending. Berarti ini ya. ending bukan sih? Oh no. Ya lihat aja sendiri. Oh iya, ya udah yang penasaran. Yes. Untuk Anda bisa tonton Iya, The Fault in Our Stars. Biasanya nontonnya ada di mana nih? Di Netflix dong. Gratisan. Dia nggak boleh. Nggak boleh. Ilegal. Yang gratisan nggak boleh. Hargai pembuat. Hargai sutradara. Karena itu aktor, dia sudah ya. berusaha capek-capek membuat suatu karya dengan dedikasi yang tinggi ya. Betul sekali. Kita sukai filmnya, mungkin kita harus menghargainya lewat situs yang legal, resmi. Iya resmi.
Jangan di Telegram atau di situs bajakan ya. Iya. Kayak apa tuh Indo XX1 kayak Aku tahu. Ih. Ih. Itu kalau misalnya cadangan sih kalau misalnya nggak ada kuota atau wifi. Itu tetap nggak boleh dong. Tapi saya sarankan lebih baik Anda nonton di Situs yang legal. resmi ya. Betul. Lanjut. Oke, lanjut. Yang ketiga ada film The Darkest Mind yang rilis tahun 2018. Sebenarnya ini film fantasy adventure gitu. Namun dibumbui banyak video romance, dibumbui adegan-adegan romantis. Enggak bingung. Gue bingung nih kenapa dari 1 sampai 3 ini genrenya itu romance semua. Apakah Anda sedang berbunga-bunga atau Tentu seperti tidak. ini? Saya ini gue sengaja ngerekomendasiin film-film romantis karena rata-rata orang Indonesia kan suka yang Romantis. Nah, betul, romantis. Rata-rata. Bukannya sinetron Indosiar. Yakin ada romantisnya tuh. udah bahaya. Lanjut, The Darkest Mind yang rilis tahun 2018 menceritakan tentang Amerika yang telah dilanda wabah misterius yang menyebabkan kematian banyak anak-anak nih. Jadi banyak anak-anak yang mati kena wabah. Oh, wabah, ada wabah. Iya, Seperti wabah misterius. Bukan beda sama yang Bukan corona, bukan. bukan COVID-19. Bukan. Nah, anak-anak yang selamat ini secara nggak sengaja dapat kekuatan, yang selamat dari wabah tersebut dapat kekuatan. Berarti genrenya fantasi ya? Iya, fantasi romance lah. Fantasi romance, oke. Dapat kekuatan dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Diurutkan berdasarkan warna. Anak yang berwarna hijau, maksudnya pakaiannya ya. Oh, itu berarti kayak itu Harry Potter. Iya, pokoknya kayak digolongkan gitu. Anak-anak yang selamat digolongkan berdasarkan kekuatannya. Yang hijau berarti berarti di setiap warna punya kekuatan. Yes. Yang hijau berpikiran cerdas. Yang warna biru bisa telekinesis, yang bisa gerakin benda. Yang warna kuning bisa mengendalikan listrik. Kemudian merah muda bisa mengontrol pikiran. Dan yang terakhir yang paling agresif yaitu merah. Tonton sendiri. Kayaknya seru tuh film tuh, ada fantasinya dapat, romansnya dapat, Petualangannya ada dapat. yang Iya. suka berkhayal tinggi mungkin. Betul sekali. Untuk saya sendiri 7. Ratingnya Iya, 7 dari 10 deh. 7 dari 10. Saya kurang puas sama endingnya sih. Endingnya kayak gantung gitu. Ya, lihat aja sendiri. Yang terakhir ada Everything yang rilis tahun 2017. Everything. Iya, everything. Yang rilis tahun 2017. Ini menceritakan gadis yang berusia 17 tahun bernama Madeline Weir memiliki penyakit langka yang bikin dia nggak bisa kemana-mana selamanya. Maksudnya di rumah terus selamanya, nggak bisa kena sinar matahari, nggak bisa ini. Pokoknya gabut banget jadi dia. Maksudnya orang ini aktor utamanya. Yes, cewek. Punya penyakit Jadi nggak bisa keluar rumah gitu. Iya, nggak bisa sedetik Gimana, pun. bro? Bayangin. Makanya seru kan filmnya. Kita kan udah ngerasain nih bagaimana Gabutnya di rumah ya. gabutnya di rumah, serba online, Nah, beli betul. online, apapun belinya online. Kalau misalnya kita berinteraksi langsung di jalanan Ya. atau gimana, itu kayak apa ya? Semacam Apa nggak bisa lama-lama gitu ya? iya, nggak kayak diteror gitu orang ini orang kayak pede banget gitu. Nah, pada suatu hari kan udah gabut nih si ceweknya, namanya Medi, gabut suatu hari dia lihat dong Iya. dapat tetangga baru namanya Oli Bright, pria. Oli Bright. Nah, ya si Oli ini sering ngajak apa sih, chattingan lewat email dengan Medi, sehingga membuat Medi timbul rasa-rasa cinta gitu. Nah, dan pengen keluar rumah. Oh, jadi dia tadinya di rumah aja karena timbul rasa cinta, dia memutuskan untuk keluar walaupun dia sedang sakit. Iya, Oke. diajak sama si Oli, si cowoknya. Si Oli. Lihat aja kelanjutannya. Pokoknya seru banget. Ada bumbu-bumbu sedihnya juga. Rating dari saya sih 8 sih. Wow, berarti dari tadi 1 sampai 4 yang rekomendasi yang Anda
berikan kepada penonton berarti film yang judul yang kedua itu ya. Yang kedua The Fault in Our Star yang rilis tahun 2014. Itu 1 sampai 10, ratingnya 9. 9 yes. Ya, tadi kan Indra sudah memberikan beberapa rekomendasi movie yang cukup menarik untuk tontonan di rumah. Dan saya juga akan memberikan rekomendasi beberapa series yang tidak kalah menarik oleh movie-nya yang Indra rekomendasikan. Dan salah satunya series yang saya rekomendasikan untuk kalian yaitu series Lucifer. Bisa Lucifer itu dalam aksen Amerika, kalau misalnya aksen British Lucifer. Oke. Nah, series Lucifer ini dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Tom Capinos yang sudah ada 83 episode hingga saat ini. Oh, udah banyak berarti ya Lucifer. Udah banyak anjir. Kayak itu. Kalau itu pun kalau menandakan misalnya episode yang banyak itu berarti banyak yang menontonnya karena penonton itu penasaran. Ayo dong buat kayak tukang bubur naik haji ya, 2000 episode. Apa cuy? Itu kayak sampai nggak kelar ya, naik hajinya kapan aja di ending itu kayaknya. Nggak tahu sih, itu nggak tahu kayak gimana alur ceritanya, cuma ya kayaknya kalau anda penasaran ya tonton aja deh itu apa tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Lanjut. Nah, series ini berkisah tentang Lucifer yang penguasa neraka yang bosan dengan tugasnya tersebut. Nah, jadi si Lucifer ini bosan di nerakanya. Kayak ngapain sih di nerakanya? Ya, neraka tuh kayak dia tuh tugasnya diberikan sama ayahnya tuh. Kalau misalnya bahasa mudahnya Indonesia tuh kayak Tuhannya tuh ayah, tapi dia menyebutnya ayah tuh dia dihukum karena apa yang membangkang perintahnya, dan dihukumlah dia, diutuslah menjadi penjaga neraka atau bagian penyiksaannya gitu. Lanjut. Nah, setelah berabad-abad tahun Lucifer itu menyiksa, menjaga pintu neraka. Menyiksa bukan karena tidak ada alasannya, tapi dia ada alasannya karena manusia-manusia yang berdosa. Nah, jadi Lucifer itu mendapat citra yang buruk di mata manusia gitu, kayak anjir ini Lucifer jahat banget nyiksa, padahal dia tuh cuma dikasih tugas untuk menyiksa orang-orang yang berdosa gitu. Iya itu. Nah, sehingga dia berabad-abad tahun di neraka, dia memutuskan untuk berlibur. Bosen gak sih berabad-abad nyiksa? Iya, nyiksa kayak gitu. Liburan ke bumi barangkali ya. Iya. Kayak hidup yang tidak ada habisnya tuh. Iya, betul. Berlibur ke Los Angeles yang bertepatan di negara Amerika Serikat. Sok tahu. Iya, Amerika. Iya. Itu kan negara tujuanku saat nanti. Oke, kota para pendosa. Banyak setan. No. Asik. Nah, selama masa liburannya tersebut, Lucifer bertemu dengan seorang detektif bernama Chloe Decker. Nah, tuh dengerin guys. Inti cerita dari serial ini yakni kisah Lucifer membantu detektif Chloe atau siapa lupa lagi dalam menangani kasus-kasus pembunuhan. Jadi dia turun ke bumi di suatu negara Amerika yang di kota Los Angeles itu. Dia bertemu dengan detektif Chloe yang tugasnya itu mencari memecahkan kasus pembunuhan, dan si Lucifer ini punya ketertarikan terhadap si Chloe Decker ini, dan kasusnya pun dia mungkin di neraka pun dia sering menyiksa orang yang bersalah, dan mungkin dia di dunia juga tidak melupakan tugasnya itu dengan caranya untuk membantu si Chloe Decker. Oke, jadi menyiksa nanti kalau udah ketemu penjahatnya dia menyiksa. Oke. Dia tuh punya beberapa kekuatan, pokoknya dia kalau misalnya di si komik atau apa sih ya? Di komiknya. Ya, itu karakter terkuat di nomor 2. Satunya nggak tahu siapa. Oke. Nah, mungkin kalian bisa tonton kelanjutannya yang saya ceritakan tadi di serial Netflix di situs resminya. Dan saya harap jangan nonton di serial bajakan kayak gitu ya, series. Betul. Kayaknya itu. Bentar dulu. Tadi genrenya apa ya? Genrenya itu kayak fantasi,
horror, Romance nggak ada? romance sih ada. Oh, Itu sih iya, yang lengkap itu- banget ya? Iya, kayak di sini dalam satu series itu kayak lengkap gitu. Ada pembunuhannya ada, romance-nya ada, komedinya juga ada. Oke. Itu komedinya si Lucifer itu khas banget loh. Oke. Orangnya kayak ya mungkin Tonton sendiri aja tonton kali ya. sendiri ya biar Untuk rating nih berapa nih? misalnya rating 1 sampai 10. Mungkin ya rating 10 berapa? 1 sampai 10 9 sih. Wih, Hampir keren 10 banget sih. Perfect. Berarti seriesnya keren dong ya? Yes. Karena yang pertama dari suka series itu dia mempunyai aksen Inggris. British ya. Aneh kan gitu misalnya dia aktor utama tapi berlatarkan negara di Amerika, dia menggunakan aksen Yang Inggris berbeda yang ya. British mencolok banget tuh gitu kayak. Iya. Oh, pokoknya itu yang aku suka itu. Oke. Karena kita menonton series pun bukan cuma menonton menikmati alurnya tapi kita mempelajari sebuah aksen semua Budaya juga sih. budayanya juga Betul, seperti betul. apa itu. Kalau kamu gimana tuh misalnya Ya sama sih. apa yang Kalau pelajari dari- dari Biasanya sih vocabulary ya, kosakata juga sih dipelajari ya, dapat dari Kosakata. nonton film kosakata bahasa Inggris. Kemudian budaya-budaya adat di film tersebut, misalkan banyak yang have fun gitu. Iya, karena kita Pelajari. tidak boleh menjudge karena itu budayanya mereka dan kita pun tidak menutup Cukup kemungkinan akan menjadi- tinggal di sana. Untuk menjadi Mau nggak tinggal di sana? Ya mau aja sih. Kayaknya harus dicoba di sana untuk have fun. Wajib ya kayaknya ya. Kayaknya kalau di sini terlalu terkekang gitu. Apa-apa terbatas gitu ya. Yes. Ya udahlah. Ya udahlah, Tahu tahu sendiri. Nah, series kedua ini ada yang saya rekomendasikan untuk kalian yang untuk Legend banget nih ya seriesnya. legend banget, boleh bilang legend karena ini series dulu ya. Ya, dulu sampai sekarang masih eksis ya. Masih eksis, masih berkelanjutan membuat season berapa gitu. Nah, ini judulnya itu series The Walking Dead. Series ini dirilis pada tahun 2010 yang berjumlah 153 episode. Wih, banyak banget tuh. Ini disutradarai oleh Frank Darabont. Sempat kalau nggak salah di season pertengahan itu sempat ganti-ganti sutradara karena Oke, karena ya kayak apa ya, mungkin problem mungkin ada. problemnya atau mungkin itu ya. Nah, The Walking Dead ini adalah serial televisi horor ya pasca apokaliptik Amerika yang dikembangkan oleh Frank Darabont untuk AMC. Jadi abis wabah tuh, abis kiamat lah, kiamat. Berdasarkan serial buku komik dengan nama yang oleh sama Robert Kirkman. Nah, Andre Lincoln memerankan tokoh utama sebagai deputi sheriff Rick Grimes. Nggak tahu kan? Tahu dong. Nah, itu tokoh utamanya The Walking Dead. Wajib nonton sih. Itu bola habis sih parah. Yes, apalagi aduh, jadi saya Dari tuh pertama wibawanya ada ya. Dia tuh menceritakan dari sebuah series awalnya, di episode awal dia koma, tiba-tiba dia terbangun dengan keadaan Sudah kacau, kosong ya, balau, kacau. iya kayak manusia udah pada kemana, udah Udah. jadi zombie gitu. Iya, sudah pada jadi zombie ya. Iya. Sebenarnya ada pecahannya juga sih awalnya. Kenapa dia Yes, bisa yes. jadi zombie? Itu ada di Fear the Walking Dead. Ya, itu prequelnya, series prequelnya. Iya. Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead. Nah, itu juga ada beberapa pemeran yang terkenal termasuk seperti Lauren Cohan, Yes. siapa lagi ya, lupa ntar. Norman Reedus, Danai Gurira. Oh, Dana itu Iya. suka aku. Danai Gurira Yang main tahu di nggak? Black Panther kan? Nah, yang itu yang cewek. yang kulit hitam Yes. itu. Keren banget itu Saudaranya anjir. siapa sih? No, itu apa kayak bodyguard di Black Panther. Bodyguard di Black Panther ya. Keren banget sih actingnya, sumpah. Gak nyesel nonton dia. Yes. Dia multi talent ya. Dia ditempatkan di pemeran apapun dia bisa. Yes. Dan ada lagi nih si namanya Lauren Cohan. Dia itu sempat beradu akting dengan aktor kesayangan Indonesia yang cukup terkenal. Siapa tuh? Siapa? Joe Taslim? No. Wait, siapa ya? Siapa tuh Bang? Itu pemerannya ada di Drive. Oh, Ikoy. nice. Dia sempat beradu akting dengan Lauren Cohan yang Lauren Cohan itu cukup punya nama Beracting di dengan Hollywood Hollywood, gitu. Iya. Kayaknya bangga ya, untuk kita harus bangga Ih, bangga sih. banget dong. Iya, Yes. ada perwakilan dari Indonesia yang cukup
mumpuni. Bukan mumpuni lagi, emang udah mumpuni. Iya, kayak itu sih sebagai cita-cita masa depan saya sih, bisa main di Oke. aktor Hollywood ataupun jadi bagian kameramen atau Oke, apa, pokoknya di bidang perfilman ya. iya itu tujuan Betul. utama sih itu. Future banget. Lanjut. Oke, dan yang terakhir ini adalah yang saya akan rekomendasikan. Ini saya juga suka nih. Series Stranger Things. Nah, kalian sudah pada nonton belum nih? Kalau belum nonton itu kebangetan. Kebangetan ya sih, wajib Ini banget. vibes-nya tuh ada di Bentar tahun. dulu. Hah? Tadi Walking Dead ratingnya berapa? Oh iya, Nah. kamu motong pembicaraan sih. Oke. Ratingnya berapa dulu? Kalau ratingnya 1 sampai 10, 8 lah. Woy. Lucifer masih paling teratas. Oke, Lucifer masih ke atas nih. The best ever. Series sih pokoknya. Oke, Nggak bisa oke. diucapkan dengan kata-kata. Lebay banget ya. Lebay. Lanjut. Oke. Nah, Series. series yang ketiga yang terakhir itu series Stranger Things. Stranger Things. Nah, film ini berceritakan di suatu kota Indiana yang berfokus pada penyelidikan tentang hilangnya seorang anak laki-laki di tengah peristiwa supranatural yang terjadi di sekitar kota, termasuk penampilan seorang gadis dengan kemampuan psikokinetika yang membantu teman-teman dari anak yang hilang itu. Nah, jadi itu ya film maksudnya series itu di Yes. series itu berlatar tahun 80-an. 80-an, Itu iya. bagi Anda yang suka tahun 80-an. Vibe 80-an, Iya, itu. retro-retro gitu. Suka aku. Wajib banget. Wajib nonton. Yang nggak suka juga wajib lah. Iya, harus diwajibin. Ini bagus Maksaan banget. ini, pemaksaan. Maksa. Wajib nonton Stranger Things. Karena ini ceritanya menarik karena di pemeran utamanya, tokoh utamanya itu dari anak kecil ya, yang Yes. tempat itu ada. Rata-rata malah anak kecil Siapa semua. inget gak? Dustin, Will, yang Mike, Mike, and sama tuh yang satu lagi. Lucas. Nice. Yes, itu yang paling saya suka sih Dustin itu. Iya. Pokoknya 4 sekawan itu GG banget sih. Oke. Nah, dan ada lagi yang lainnya yang karakter-karakter remajanya Nanti itu di season selanjutnya. season selanjutnya. Itu ceritanya gimana? Kamu lebih tahu mungkin. Jadi ceritanya tuh bercerita tentang di kota Hawkins, Indiana, Hawkins, ya. Indiana. Ada seorang anak yang hilang nih, kayak diculik semacam alien gitu. Bukan alien, kayak Jadi monster so- gitu ya. Kebalikan dari ya Di bawah tanah pokoknya. Di bawah tanah, Iya, ya. di bawah tanah monsternya. maksudnya di bawah Diculik dan akhirnya tanah. dicari-cari gitu Dicari-cari sama oleh seorang temannya. sekota itu, kota kecil sih ya. Kota kecil Nah, tapi iya. banyak orang yang hilang karena monster itu ya. Mm-mm. Mungkin Dan akhirnya sheriff di situ berusaha memecahkan memecahkan masalah yang terjadi di bersama dengan anak-anak yang tadi yang Iya. disebutkan Mike, Dustin sama Lucas tadi ya. Pokoknya ini wajib banget ditonton. Ratingnya berapa sih? Soalnya saya juga masih nunggu-nunggu ini dari tahun 2000. Oh iya, season 4 berarti ya yang terbaru. Season 4. Soalnya Ya, nunggu sebelum. 2 tahun, harusnya tahun ini udah rilis tapi karena pandemi ini kayaknya Ditunda deh ya. ditunda ya. Memang kebanyakan movie atau series yang akan tayang pada tahun ini kebanyakan ditunda. Iya, betul. Pokoknya ceritanya ringan, enak banget deh Enak ditonton. banget. Dan lagunya tahu nggak? Oh. Tahu nggak? Dunda. Dan lanjut. Ya udah lanjut aja. Pokoknya bisa tonton, jangan lupa di nontonnya di semua series atau movie nontonnya Di situs resmi. Situs resmi. Anda bisa nonton di Netflix atau di apa? Karena saya seringnya di Netflix ya, nggak tahu lagi. Betul ya, Netflix emang. The Berapa best. sih 30.000 doang kan? Iya. Iya. Ratingnya berapa dong? Kalau rating 1 sampai 9 sama, hampir sama. 1 1 sampai 10. Iya. 1 sampai 10 ratingnya 9. Oke. Hampir sama dengan series Berarti yang saya berada sama Lucifer ya serunya. Itu udah the best sih kayaknya. Pokoknya nonton please. Biar kita nanti suatu Ada. saat kita cerita gitu. Betul, ya. Bertukar pikiran, bertukar opini ini bagaimana kelanjutan ceritanya. Ya. Nah, itu yang paling kita sukai kalau sama pecinta Film atau series film ya. atau series itu ya. Oke. Dan mungkin itu saja yang bisa saya rekomendasikan dan Indah juga. Tampaknya kita di penghujung waktu dan Cukup sekian sudahin saja ya. Iya. Iya. Karena nanti bakal ada part 2-nya lagi kali ya. Gak tahu sih kalau misalnya ada kesempatan mungkin ada Iya, film-film terbaru lagi di genre yang berbeda. Iya, harus Mungkin. dibahas ya. Iya sih. Ya kita sudahi saja. See you next time and bye bye. Bye bye.